Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Cinta Beda Alam. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arif adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang pindah ke sebuah desa terpencil bersama ibu dan adiknya. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang deras, dengan rumah-rumah terpisah cukup jauh satu sama lain. Suasana di desa begitu sunyi, terutama saat malam tiba, hanya diiringi suara jangkrik dan burung hantu. Penduduk desa tidak banyak berbicara mengenai tempat ini, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu hari Arif pergi ke warung untuk membeli rokok. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Dewi. Senyumnya lembut, tatapannya menenangkan, dan ada sesuatu darinya yang membuat Arif merasa nyaman. Meski pemalu, Arif merasakan dorongan untuk mengenalnya lebih dalam. Mereka akhirnya bertukar alamat karena di desa itu sinyal telepon sangat buruk. Sehingga satu-satunya cara untuk bertemu adalah dengan berkunjung langsung. Dewi tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa, dekat hutan. Rumah itu terlihat bersih dan terawat, tetapi selalu terasa sunyi. Dewi mengaku tinggal sendiri karena orang tuanya menetap di desa sebelah. Hubungan mereka berkembang pesat, dan dalam waktu singkat Arif dan Dewi saling jatuh cinta. Hari-hari mereka dipenuhi dengan percakapan panjang dan tawa. Tidak ada teknologi yang mengganggu, hanya mereka yang menikmati kebersamaan. Namun semakin lama Arif mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali ia pulang dari rumah Dewi, udara di sekitarnya terasa dingin dan bulu kuduknya berdiri. Anjing-anjing di desa selalu menggonggong setiap kali ia melewati jalan menuju rumah Dewi. Namun, ia mengabaikan semuanya, berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja. Suatu hari Arif mengutarakan niatnya untuk menikahi Dewi. Mata Dewi berbinar-binar dan ia menyetujui dengan senyum yang indah. Arif bergegas memberitahu ibunya dan meminta alamat rumah orang tua Dewi di desa sebelah agar bisa melamar secara resmi. Ketika Arif, ibunya, dan adiknya tiba di desa sebelah, mereka menemukan rumah yang disebutkan Dewi. Namun, rumah itu tampak tua dan kosong, seolah sudah lama tidak berpenghuni. Seorang pria tua keluar dari rumah itu dan menatap mereka dengan penuh kebingungan. Saat Arif menyebut nama Dewi, pria tua itu tampak terkejut. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nah, Dewi yang kamu maksud itu keponakanku, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu." Arif membeku. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja didengarnya. Pria tua itu melanjutkan, "Dewi, kedua kakaknya, dan orang tuanya meninggal dalam kebakaran hebat di desa tempatmu tinggal sekarang. Rumah mereka habis dilalap api, dan tidak ada yang selamat.
Sejak saat itu, rumah mereka dibiarkan kosong, dan kini hanya tinggal puing-puing. Arif tidak percaya. Ia bersikeras bahwa ia sering bertemu Dewi, berbicara dengannya, dan bahkan berencana menikahinya. Namun, pria tua itu hanya menatapnya dengan penuh iba. Ia kemudian mengambil album foto usang dan menyerahkannya kepada Arif. Dengan tangan gemetar, Arif membalik lembar demi lembar hingga akhirnya menemukan foto Dewi. Gadis dalam foto itu adalah Dewi yang dikenalnya, Dewi yang selama ini bersamanya. Dengan hati hancur, Arif berlari kembali ke desa. Ia bergegas menuju rumah Dewi. Tetapi yang ia temukan hanyalah reruntuhan tua yang telah lama terbakar. Tidak ada rumah bersih dan terawat seperti yang ia lihat sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia berdiri di sana tidak percaya dengan kenyataan yang kini menamparnya keras. Ingatan-ingatan kembali bermunculan. Mengapa tidak ada seorang pun di desa yang pernah menyebut nama Dewi? Mengapa setiap kali ia datang, suasana selalu terasa sunyi? Perlahan Arif menyadari bahwa selama ini ia berbicara dengan seseorang yang tidak lagi berada di dunia ini. Malam itu Arif menangis dalam diam. Ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa perempuan yang dicintainya hanyalah kenangan dari masa lalu. Apakah Dewi muncul dalam hidupnya karena ingin menyampaikan sesuatu? Atau apakah ini hanya kebetulan semata? Sejak saat itu Arif berusaha mengikhlaskan semuanya. Ia hanya bisa mendoakan Dewi dan keluarganya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Namun hingga kini, setiap kali Arif melewati reruntuhan rumah itu, ia merasa ada seseorang yang masih menunggu di sana. Mungkin hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya.